Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Tiffany, NIM 2019-12050, kelas akuntansi 4C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pertama, GCG atau Good Corporate Governance, yang kedua, CSR atau Corporate Social Responsibility, dan yang ketiga adalah perataan laba. Pertama, saya akan membahas tentang GCG atau Good Corporate Governance. Definisi GCG atau Good Corporate Governance merupakan sistem untuk mengatur struktur dan mekanisme dalam perusahaan sehingga mampu mendorong efisiensi dan kinerja perusahaan. Adapun prinsip GCG yang pertama, transparansi, merupakan perusahaan yang menyediakan informasi yang relevan serta mudah diakses dan dipahami oleh stakeholder, termasuk hal-hal penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku penting lainnya. 2. Akuntabilitas merupakan perusahaan yang bertanggung jawab atas kinerja secara transparan dan wajar. 3. Responsibilitas perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta menjalankan tanggung jawab masyarakat dan lingkungan untuk mendukung kesinambungan usaha jangka panjang sekaligus mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen. 4. Independensi merupakan perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak pula diintervensi oleh pihak lain. 5. Kewajaran merupakan perusahaan yang memperhatikan kepentingan pemegang saham dan stakeholder lain berdasarkan asas kewajaran. Tujuan GCG yang pertama, untuk dapat mengembangkan dan meningkatkan nilai perusahaan. Kedua, untuk dapat mengelola sumber daya dan risiko secara lebih efektif dan efisien. Ketiga, mensukseskan program privatisasi perusahaan-perusahaan pemerintah. 4. Meningkatkan investasi nasional. 5. Untuk meningkatkan kontribusi perusahaan terhadap perekonomian nasional. 6. Untuk dapat meningkatkan disiplin dan tanggung jawab dari organ perusahaan demi menjaga kepentingan para stakeholder dan shareholder lainnya. Ini adalah jurnal yang berjudul Penerapan Prinsip Good Corporate Governance pada Kinerja Berbasis Balance Scorecard di LPD Kabupaten Bandung. Pendahuluannya, LPD adalah lembaga keuangan milik Desa Pakraman. LPD memiliki tujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan yang tercermin dari laba yang dihasilkan. Suatu kasus yang menjadi sorotan LPD di Kabupaten Bandung adalah kasus dari LPD Desa. Ada kapal yang mengalami kerugian hingga 10 miliar rupiah lebih. Berdasarkan data tersebut membuktikan bahwa masih ada beberapa LPD di Kabupaten Bandung sistem pengelolaannya masih kurang baik dan cara yang dapat digunakan untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik yang dikenal dengan istilah Good Corporate Governance atau GCG. Dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, kinerja perusahaan akan menjadi lebih baik dan pada akhirnya meningkatkan profitabilitas mereka, serta akan menarik investor nasional dan investor internasional. Kinerja perusahaan adalah hasil yang komprehensif. Pengukuran dan sistem evaluasi harus sama-sama komprehensif dan multidimensional. Untuk mencapai keselarasan dan keterpaduan dengan gagasan kinerjanya, Balance Scorecard dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja perusahaan karena memberikan rangka komprehensif untuk menjabarkan misi ke dalam tujuan yang telah ditetapkannya. Metode penelitian. Dalam penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Penelitian dilakukan pada lembaga perkreditan desa atau LPD yang ada di Kabupaten Bandung. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah prinsip-prinsip Good Corporate Governance atau X1.
Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kinerja berbasis Balanced Scoring Chart (LBD) atau Y. Metode penentuan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah metode non-probability sampling dengan teknik purposive sampling. Yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah kepala LBD, dan data penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode kuesioner, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi linier berganda atau multiple linear regression analysis. Kesimpulannya adalah berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu penerapan prinsip responsibilitas mempengaruhi signifikan terhadap kinerja berbasis Balanced Scoring Chart. Sementara itu, prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi, dan kewajaran tidak berpengaruh terhadap kinerja berbasis Balanced Scoring Chart. Materi yang kedua yang saya akan bahas adalah CSR atau Corporate Social Responsibility. Definisi CSR atau Corporate Social Responsibility adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan pertanggungjawaban sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Prinsip-prinsip CSR. 1. Sustainability merupakan perusahaan dalam melakukan kegiatan dengan tetap menghitung keberlanjutan sumber daya di masa mendatang. 2. Accountability, salah satu upaya perusahaan untuk terbuka dan bertanggung jawab atas kegiatan yang mereka lakukan. 3. Transparansi, merupakan suatu prinsip CSR yang penting bagi pihak-pihak eksternal, terutama transaksi yang terkait dengan pelaporan kegiatan perusahaan yang dapat berdampak pada pihak eksternal. Manfaat CSR bagi perusahaan. 1. Mempertahankan dan meningkatkan reputasi atau citra perusahaan. 2. Memperoleh lisensi dalam kegiatan sosial. 3. Mengurangi risiko bisnis perusahaan. 4. Melebarkan akses sumber daya untuk operasional perusahaan. 5. Memperluas peluang besar. 6. Mengurangi biaya-biaya yang terkait dengan dampak pembuangan limbah. Pengungkapan Corporate Social Responsibility, kinerja lingkungan, dan nilai perusahaan. Pendahuluan nilai perusahaan adalah persepsi investor dan keberhasilan perusahaan dalam mengelola sumber dayanya pada akhir tahun berjalan yang ditunjukkan dari harga saham. Nilai perusahaan ditunjukkan dari harga sahamnya merupakan alat ukur bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan untuk mengetahui bagaimana image perusahaan di mata publik. Saat publik menilai harga saham perusahaan lebih tinggi dari harga bukunya, maka hal tersebut mempresentasikan tingginya nilai suatu perusahaan. Salah satu bentuk pengungkapan sukarela yang dapat diberikan oleh perusahaan kepada para investor adalah dengan cara menyajikan informasi tambahan berupa pengungkapan Corporate Social Responsibility. Corporate Social Responsibility merupakan bentuk kepedulian perusahaan dalam menjaga legitimasi dan reputasi perusahaan. Metode penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris pengaruh pengungkapan Corporate Social Responsibility dan kinerja lingkungan pada nilai perusahaan. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan-perusahaan sektor consumer good yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Objek dari penelitian ini adalah nilai perusahaan pada perusahaan consumer good yang terdaftar di BII tahun 2016 sampai 2018. Variabel dependent dalam penelitian ini adalah nilai perusahaan atau Y,
Nilai perusahaan diukur menggunakan rumus Tobin-Key. Keunggulan dari rasio Tobin-Key sebagai proksi nilai perusahaan adalah memasukkan semua unsur utang dan modal saham perusahaan. Tidak hanya saham biasa dan ekuitas perusahaan saja, melainkan seluruh aset perusahaan. Berikut adalah rumus Tobin-Key. Q sama dengan MVE plus DEBT bagi TA. Keterangan, Q adalah nilai perusahaan, MVE adalah market value of equity atau nilai pasar ekuitas, DEBT adalah total utang, dan TA adalah total aktiva. Variabel-variabel dependen dalam penelitian ini adalah pengungkapan corporate social responsibility atau X1 dan kinerja atau X2. Pengungkapan CSR diukur dengan menggunakan pedoman pengungkapan ISO 26000 yang memuat 37 item pengungkapan informasi. Variabel pengungkapan corporate social responsibility atau CSR dihitung dengan rumus sebagai berikut. CSR sama dengan jumlah item informasi CSR yang diungkapkan dibagi 37 item informasi CSR menurut ISO 26000. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengungkapan corporate social responsibility berpengaruh positif pada nilai perusahaan consumer good yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan mengikuti peringkat proper periode 2016 sampai 2018. Sedangkan kinerja lingkungan tidak berpengaruh pada nilai perusahaan consumer good yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan mengikuti peringkat proper 2016 sampai 2018. Materi ketiga adalah perataan laba. Definisi perataan laba. Perataan laba adalah suatu tindakan manajemen perusahaan untuk meredam fluktuasi laba yang dilaporkan dari waktu ke waktu, serta bertujuan untuk memaksimalkan kekayaan perusahaan, mengurangi risiko perusahaan, meningkatkan nilai perusahaan, memenuhi perjanjian utang, mengurangi pajak, dan biaya politik. Motivasi dalam melakukan perataan laba. 1. Mengurangi total pajak terutang. 2. Meningkatkan kepercayaan diri manajer yang bersangkutan karena penghasilan yang stabil, mendukung kebijakan yang stabil pula. 3. Meningkatkan hubungan antara manajer dan karyawan karena pelaporan penghasilan yang meningkat tajam memberi kemungkinan munculnya tuntutan kenaikan gaji dan upah. 4. Siklus peningkatan dan penurunan penghasilan dapat ditandingkan dan gelombang optimisme dan pesimisme dapat diperlunak. Nilai size profitabilitas perusahaan dan praktik perataan laba. Pendahuluan, informasi mengenai laba dalam laporan keuangan merupakan informasi yang penting. Investor cenderung hanya terpaku pada laba yang tersaji dalam laporan keuangan tanpa memperhatikan prosedur yang digunakan oleh manajemen dalam menghasilkan laba tersebut. Begitu pentingnya laba informasi laba ini menyebabkan manajer melakukan tindakan yang membuat laba akan terlihat lebih stabil. Salah satu cara yang sering digunakan oleh manajer adalah manajemen laba. Menurut Gantino, salah satu pola dari manajemen laba adalah perataan laba atau income something. Tudor menjelaskan bahwa perataan laba adalah suatu tindakan manajemen perusahaan untuk meredam fluktuasi laba yang dilaporkan dari waktu ke waktu, serta bertujuan untuk memaksimalkan perusahaan, mengurangi risiko perusahaan, meningkatkan nilai perusahaan, memenuhi perjanjian utang, mengurangi pajak dan biaya politik. Wang dan William menjelaskan bahwa investor akan lebih tertarik membeli saham perusahaan dengan laba yang stabil dibandingkan perusahaan dengan fluktuasi laba yang tinggi.
Fenomena adanya praktik perataan laba ini telah memunculkan kasus dalam laporan akuntansi pada perusahaan sektor perbankan di Indonesia. Adapun kasus terkait praktik perataan laba tersebut yaitu kasus PT Bank Bukopin Tbk pada tahun 2018. Metode penelitian. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan perbankan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2018. Objek penelitian ini adalah praktik perataan laba yang dipengaruhi oleh nilai perusahaan, ukuran perusahaan, dan profitabilitas. Perataan laba diukur menggunakan perhitungan indeks Excel. Adapun untuk menghitung indeks Excel menggunakan rumus sebagai berikut. Indeks Excel CV delta L bagi CV delta S. Keterangan CV yaitu koefisien variasi dari variabel, yaitu standar deviasi dibagi dengan nilai yang diharapkan. Delta L adalah perubahan laba bersih setelah pajak dalam satu periode. Delta S merupakan perubahan pendapatan dalam satu periode. Kriteria perusahaan yang melakukan praktik perataan laba yaitu perusahaan dianggap melakukan praktik perataan laba apabila hasil perhitungan indeks Excel lebih kecil dari 1 atau CV delta L kurang dari CV delta S, maka perusahaan yang melakukan perataan laba akan diberi nilai 1. Sedangkan perusahaan dianggap tidak melakukan praktik perataan laba apabila hasil perhitungan indeks Excel lebih besar atau sama dengan 1 atau CV delta L lebih dari sama dengan CV delta S. Maka perusahaan yang tidak melakukan perataan laba akan diberi nilai 0. Nilai perusahaan pada sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI tahun 2016 sampai 2018 dalam penelitian ini diukur dengan price to book value atau PBV yang dihasilkan antara nilai pasar ekuitas perusahaan terhadap nilai buku ekuitas perusahaan. Berikut rumus untuk menghitung price to book value PBV adalah sebagai berikut. PBV sama dengan harga pasar dibagi nilai buku. Kesimpulan, nilai perusahaan berpengaruh positif pada praktik peralatan laba pada perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2018. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai perusahaan, maka kecenderungan manajemen untuk melakukan praktik perataan laba semakin meningkat. Ukuran perusahaan berpengaruh positif pada praktik perataan laba pada perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2018. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan, maka manajemen memiliki dorongan yang lebih besar untuk melakukan praktik perataan laba.